Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar, nikmat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang padanya terdapat nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang hendaknya diperhatikan ketika seorang hamba berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia menjaga bagaimana etika, adab seorang muslim dan muslimah ketika di rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala ia di majelis ilmu agama, di antara hal yang memberikan kemudahan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang hamba untuk mengamalkan ilmu yang ia pelajari adalah dengan mengikhlaskan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hadir di majelis ilmu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba benar-benar berada di atas nilai-nilai keikhlasan, maka hal ini adalah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang ia pelajari itu. Dan ketika seorang jauh dari nilai-nilai keikhlasan, atau bahkan tidak berada di atas nilai-nilai keikhlasan, maka ini adalah perkara yang menjadi sebab sulitnya baginya untuk beramal atas ilmu yang ia pelajari. Karena itu niat adalah perkara yang sangat penting. Niat adalah perkara yang hendaknya senantiasa diperhatikan. Niat adalah perkara yang hendaknya setiap orang memperbaharuinya. Niat adalah suatu perkara yang dengannya seorang hamba akan meraih keberuntungan yang sangat besar. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita Al-Kitab Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, yang terakhir kita di bab yang berapa? Bab yang ke 13. Apa itu? Ya? Baik. Bab birrul walid walil musyrik. Bab perintah untuk berbakti kepada orang tua walaupun dia adalah orang yang musyrik. Baik. Sudah berlalu dari hadis yang keberapa? Hadis di dalam bab ini sudah berapa berlalu? 1, 2, kemudian 3, 4. Sudah berlalu 4 hadis. 4 hadis yakin? Di dalam bab ini, bab birril. 1 hadis. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para jamaah. Baik.
Kita baru membaca 2 hadis ya. Kita baru membaca 2 hadis. Ya. Dari pembahasan yang berkaitan dengan perintah berbakti kepada orang tua walaupun dia berada di atas dosa yang besar. Ya. Di dalam hadis yang pertama dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana beliau menyebutkan tentang 4 ayat ya, yang turun disebabkan apa yang terjadi kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua dari Asma radhiyallahu taala anha. Baik, tsumma qala rahimahullah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa. Ya, telah menceritakan kepada kami yaitu Musa. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Ya. Sami'tu Ibn Umar radhiyallahu taala anhu yaqul. Saya mendengar Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap mereka berdua. Baik. Kita sering mendengar ketika disebutkan nama Abdullah ibn Umar. Ya. Abdullah bin Umar selalu disebutkan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap mereka berdua. Iya, kepada mereka berdua. Tapi ketika diberhadapkan dengan sebagian para sahabat, iya, disebutkan pula orang tuanya, tapi tidak dikatakan radhiyallahu taala anhuma, tapi radhiyallahu anhu. Iya, kenapa? Iya. Kepada Abdullah bin Umar karena beliau dengan ayahnya sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat siapa itu sahabat? Man laqiyan nabi ya mu'minan bi wa mata 'alal Islam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, ya, berjumpa melihat ataupun tidak melihat, karena ada di antara para sahabat yang buta. Yang jelas berjumpa. Ya, kemudian apa? Dia beriman. Kemudian meninggal berada di atas keislaman. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang katanya bertemu Nabi dalam mimpi? Hah? Dia beriman dan berislam. Ya, apakah dia sahabat? Tidak dikatakan sebagai sahabat. Jangan sampai nanti di zaman kita ini ada orang yang mengaku bermimpi dengan bertemu dengan Nabi, kemudian menyatakan saya juga adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya. Baik. Kalau kan salah satu syarat dari seorang dikatakan sahabat yaitu ketika ia berjumpa dengan Nabi. Ya. Sejaman dengan Nabi. Sekarang ada orang yang sejaman, dia berada di atas keislaman, meninggal dalam keadaan Islam, sejaman dengan Nabi, dikatakan sahabat? Tidak dikatakan sahabat, tapi disebut sebagai apa? Mukhadram. Iya, disebut mukhadram, bukan sahabat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, kata Abdullah bin Dinar, sami'tu Ibn Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, saya mendengar ya Ibn Umar, siapa dia? Abdullah, ya, anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ra'a Umar radhiyallahu anhu. Nah, sekarang ketika beliau menyebutkan ayahnya, saya melihat Umar yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Baik. Beliau menyatakan ra'a Umar ayah beliau Umar bin Al-Khattab. Ya, ketika disebutkan Umar bin Al-Khattab tidak dikatakan radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Ya, ayahnya bukan seorang sahabat.
Walaupun dikatakan Umar bin Al-Khattab. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat ya, khulata siyara tuba. Beliau melihat ada pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, pakaian yang terbuat dari sutra itu dijual. Ya. Dan beliau sementara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Ita bihadi." Beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membeli ya, pakaian yang terbuat dari sutra. Ya. Falbasha yaumal jumu'ah. Ya. Ini beliau menyebutkan ya, agar Rasulullah SAW mengenakan pakaian tersebut di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasannya ketika seorang datang ke masjid, ya, terutama di hari Jumat, anjuran agar ia mengenakan pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Ya. Karena itu di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, ketika seorang datang ke masjid, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, diperintahkan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang indah, perhiasan ketika ia datang ke masjid. Diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang bagus. Ya, ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sholat, kenakan pakaian yang bagus. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ketika datang kepada orang-orang yang nampak ya, dia adalah sebagai tokoh misalnya, atau orang yang ia segani, kadang dia mengenakan pakaian yang bagus. Tapi ketika dia melakukan ibadah, kadang pakaiannya hanya pakaian yang asal-asalan saja. Ini adalah etika yang hendaknya diperhatikan. Ini etika seorang hamba kepada Sang Maha Penciptanya. Ketika melakukan ibadah, kenakan pakaian yang terindah. Ya, kenakan pakaian yang terindah. Baik. Dan ini petikan-petikan yang disebutkan oleh Umar tentunya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menunjukkan ketika seorang hadir di masjid, ya, dia melakukan perkara yang menjadi sebab sejuknya orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ya. Karena ketika seorang mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, ini akan menyejukkan saudaranya. Ya, menyejukkan saudaranya. Tapi ketika dia tidak mengenakan pakaian yang indah, pakaian yang asal-asalan, ya, pakaian yang kadang ya, menumbuhkan aroma yang kurang sedap, ini kan gangguan-gangguan. Ya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Wa idza ja'akal wuqud. Wa idza ja'akal wuqud, ketika dan juga ketika datang utusan, ketika datang tamu. Ingat ya. Jadi di sini juga disyariatkan ketika seorang itu berjumpa dengan ya, tamunya, maka hendaklah ia memakai pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Iya. Dia menjaga kehormatannya, ya, menjaga kebersihannya. Ya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Karena kadang sebagian orang kalau ketemu tamunya hanya pakaian asal-asalan saja. Jumpai tamu dengan pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Ya, menjadi sebab kesejukan buat saudaranya yang datang. Sebagaimana ketika ia datang ke masjid, berjumpa dengan kawannya, berjumpa dengan saudaranya, mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang enak dipandang. Demikian pula ketika ia didatangi oleh saudaranya, ketika ia menyambut tamunya. Dan ini termasuk hal-hal yang hendaknya perhatikan. Dan ini termasuk dari memuliakan tamu. Dan ini sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya kan? Orang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu konsekuensi yang harus ditunaikan apa? Dia memuliakan tamunya. Dan salah satu di antara bentuk memuliakan tamu adalah mengenakan pakaian yang bagus. Ya.
mengenakan pakaian yang indah ketika tamu itu datang ke rumahnya, ya. Dan hendaknya menjaga keikhlasan pula di dalam menyambut tamunya, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan melakukan hal tersebut karena sesuatu dari perkara-perkara dunia. Yang kadang sebagian manusia kadang mengenakan kain-kain yang buruk, pakaian-pakaian yang buruk, ya, agar saudaranya yang datang, ya, memiliki rasa kasihan, ya, memiliki rasa kasihan. Dan kadang sebagian orang pakaiannya sudah bagus, ya, kadang dia tempel-tempel, ya, agar ia nampak sebagai orang yang sangat kekurangan, ya, agar ia nampak sebagai orang yang nampak kekurangan, butuh, ya. Dan ini ada hal yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang dia menyebutkan larangan meminta-minta, ya, sementara ia berniat agar saudaranya mengasihaninya, supaya orang yang memandang merasa kasihan, ya. Ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang dia tidak memiliki pakaian kecuali itu. Ini beda lagi. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenakan pakaian yang bagus ini adalah perkara yang diperintahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha indah. Iya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu Maha indah dan suka terhadap perkara yang indah-indah, ya, suka terhadap perkara dari perkara-perkara yang indah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya seorang ketika berhias berlebih-lebihan, ya. Kadang sebagian ibu-ibu ketika menyambut tamunya berlebih-lebihan di dalam berhias, sehingga gelangnya dari depan sampai pergelangan mendekati siku penuh dengan gelang. Nah, ini juga berlebih-lebihan, iya. Kalungnya dikasih keluar semua, iya, sampai yang nampak seperti rantai pengikat, iya, kadang dikenakan juga. Ini berlebih-lebihan, iya. Jadi sederhana bukan artinya pakaiannya asal-asalan, indah bukan artinya seorang itu berlebih-lebihan di dalam pakaian, iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya setiap orang itu memperhatikan ketika datang ke masjid. Ketika menyambut tamu, ya, datang tamu ke rumah, maka kenakan hal-hal yang menjadi sebab sejuknya, ya, orang-orang yang hadir di masjid, demikian pula orang-orang yang hadir bertamu di rumahnya. Maka saran Umar kepada Rasulullah SAW untuk membeli kain yang terbuat dari sutra itu, ya, agar Rasulullah SAW dapat mengenakannya di hari Jumat. Demikian pula ketika datang tamu mengenakan baju itu. Namun Rasulullah SAW menyatakan inna ma yalbasu hadih man la khalaqalah, ya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tentang bahwasanya orang yang mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra ini, ya, mereka adalah orang yang tidak mendapatkan bagian di negeri akhirat, ya. Orang yang tidak mendapatkan bagian di negeri akhirat, ya. Dan ini adalah hal yang dijelaskan juga di dalam hadis yang lain, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kain sutra, ya. Rasulullah SAW menyebutkan innal harira wad dhahab, sesungguhnya sutra demikian pula emas, ya, khil, dia adalah halal liinathi ummati, halal bagi perempuan-perempuan umatku, wa khurrimal lidzukuriha, dan hal tersebut adalah perkara yang haram untuk para laki-laki, ya, para laki-laki. Jadi sutra dan emas itu adalah perkara yang haram dikenakan oleh para laki-laki. Adapun para perempuannya halal mereka untuk mengenakannya. Bagaimana kalau seorang lelaki mengantongi emas? Dia kantongi emas, dia kantongi cincin, dia kantongi gelang, ya.
Begitu sampai di perjalanan dia butuh uang, bisa dijual. Iya. Boleh atau tidak ini? Hah? Ini hanya membawa. Yang dilarang itu apa? Mengenakannya, dijadikan sebagai perhiasan. Ini yang dilarang. Adapun dia simpan di tasnya, simpan di kantongnya, nggak ada masalah. Karena yang dilarang adalah mengenakannya. Baik. Maka dilarang bagi laki-laki. Fayutian Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bi khulalin. Maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pakaian yang terbuat dari sutra ini. Jadi Rasulullah SAW diberikan hadiah, dan ini perkara yang hendaknya dilakukan, memberikan hadiah, saling memberikan hadiah, karena ini adalah perkara yang menjadi sebab satu hati antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya, saling memberikan hadiah. Farsala ila Umar bihullah, maka ia pun memberikan kepada Umar itu satu pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi ketika Nabi dianjurkan oleh Umar untuk membeli pakaian yang terbuat dari sutra, Nabi mengatakan, siapa yang mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, maka tidak ada bagian baginya di negeri akhirat. Ini di sebagian riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal tentang sutra, demikian juga dahab wal fiddah. Ketika beliau menyebutkan tentang bejana, gelas-gelas, wadah-wadah, itu disebut bejana, seperti ini kan wadah, dan wadah itu macam-macam, ada gelas, ada piring, itu juga kan wadah namanya, wadah-wadah. Tahu wadah ya? Itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang digunakan oleh orang-orang kafir dalam perjalanan kehidupan dunia. Walana fil akhirah, dan bagi kita hal tersebut di negeri akhirat. Jadi keindahan-keindahan tersebut dilarang dalam perjalanan kehidupan dunia, karena hal tersebut adalah suatu perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Mengenakan emas, mengenakan sutra. Karena itu diantara illah yang diterangkan oleh para ulama, kenapa laki-laki itu dilarang mengenakan sutra, emas dan semisalnya, ini tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, tasyabuh dengan perempuan. Tasyabuh dengan perempuan. Ini bagi laki-laki yang mengenakan sutra, ataupun emas. Adapun perak tadi, ini boleh dijadikan sebagai perhiasan laki-laki. Yang dilarang itu apa? Digunakan sebagai bejana. Kalau sebagai bejana, sebagai wadah, ini larangan secara umum bagi laki-laki ataupun perempuan. Itu untuk fiddahnya, untuk peraknya. Jadi perak itu bisa digunakan sebagai perhiasan untuk laki-laki, tapi ketika sutra dengan emas, ini adalah perkara yang tidak boleh. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Umar heran. Ketika Nabi diberi beberapa pakaian yang terbuat dari sutra, Nabi kasih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pakaian yang terbuat dari sutra ini. Ini Rasulullah SAW memberi, memberi, dan ini termasuk amalan-amalan yang sangat indah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Umar termasuk sahabat yang memiliki kecukupan, termasuk sahabat yang memiliki kekayaan, tapi diberi juga oleh Rasulullah SAW. Karena itu berkaitan dengan hadiah, ini bisa diberikan kepada orang-orang fakir, orang miskin, ataupun orang-orang kaya. Ataupun orang-orang kaya, bahkan diberikan kepada orang-orang yang berada di atas kekafiran pun, ini adalah perkara yang diizinkan, memberikan hadiah. Faqal, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana saya mau makainya sementara Anda sudah mengatakan
hal yang berkaitan dengan pakaian itu. Iya, maka Umar heran, kan Nabi tadi mengatakan orang yang mengenakan kain yang terbuat dari sutra tidak ada bagiannya di negeri akhirat. Iya. Sementara Nabi kasih dia. Iya. Nabi dikasih hadiah beberapa khullah, kemudian Nabi kasih juga Umar. Iya. Maka Nabi mengatakan, qal, iya, inni lama'atikaha litalbasaha. Iya. Sesungguhnya saya memberikan pakaian yang terbuat dari sutra ini kepada engkau, tujuannya bukan untuk engkau kenakan. Iya, kan saya tadi kan sudah melarang laki-laki tidak boleh mengenakan apa? Kain yang terbuat dari sutra. Bukan artinya kalau Nabi memberi itu untuk dikenakan. Iya, artinya bukan untuk dikenakan. Walakin tabi'aha au taksuha. Akan tetapi ya, pakaian tersebut bisa engkau jual dan bisa engkau berikan kepada orang lain. Ya, bisa dijadikan sebagai hadiah. Bayangkan ya. Ini termasuk etika yang hendaknya diperhatikan. Ya. Ini terhadap orang yang memiliki kemampuan saja masih diberikan hal yang seperti ini oleh Nabi. Ya, Nabi berikan kepadanya supaya bisa dijual, bisa memberikan manfaat untuk orang yang diberikan itu. Ya. Dan ini contoh dari Nabi SAW ketika seorang melihat saudaranya mungkin ya, membutuhkan atau perekonomiannya mungkin masih di bawah, ya, maka kadang ia tidak memberikan modal uang sekaligus. Ya, dia lihat saudaranya mungkin ekonominya membutuhkan bantuan, maka boleh dia berikan ya, bantuan dalam bentuk barang. Ya, ini saya belikan barang, silakan kamu. Ya, silakan kamu jual. Ya, diputar, hasilnya kamu ambil semuanya. Ya. Dan ini kadang lebih bermanfaat daripada diberikan uang, karena kalau uang biasanya langsung habis pakai jajan sana kemari. Ya, tapi kalau dengan barang yang diperdagangkan, kadang seorang berpikir. Ya, dan ketika dia menjual barang ini bisa menjadi pelajaran, ya, agar hal tersebut dapat ia lakukan yang menjadi sebab dia dapat menafkahi dirinya dan keluarganya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian farsala bihi Umar ila akhin lah min ahli Makkah qabla ayyuslim. Iya. Maka pakaian yang terbuat dari sutra yang diberikan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berikan kepada saudaranya yang masih berada di Mekah. Ya. Jadi beliau tidak jual, beliau hadiahkan untuk saudaranya di Mekah. Ya. Dalam kondisi saudaranya masih berada di atas apa? Kekafiran, belum Islam saudaranya. Ya, di sebagian riwayat para ulama menyebutkan ini adalah saudara seibu. Ya, di sebagian riwayat saudara yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Dan ia masih berada di atas kekafiran. Tapi dikasih juga oleh Umar. Ya. Dan di sini dipetik oleh para ulama, ya, sebagai wujud bakti kepada orang tua, maka hal yang harus ditunaikan berbuat baik kepada saudara. Ya. Sebagai wujud bakti kepada orang tua, maka salah satu perkara yang hendaknya ditunaikan ia berbuat baik kepada saudaranya. Ya. Dan ini adalah hal yang penting yang hendaknya diperhatikan. Ya. Ketika ia berbuat baik kepada saudaranya, memuliakan saudaranya, menghormati saudaranya, hal tersebut sebagai wujud, ya, baktinya kepada orang tuanya. Ya. Apalagi ketika seseorang tidak berjumpa dengan orang tuanya atau orang tuanya sudah meninggal, maka ini adalah ladang-ladang yang dengannya dia dapat berbakti kepada orang tuanya, yaitu dengan berbuat baik kepada saudaranya. Ya. Antum punya saudara? Masih ada yang hidup? Banyak? Satu. Antum? Dua. Yang lain mungkin banyak ya. Ada yang banyak saudaranya di sini?
Berapa bersaudara? 8 dengan antum? Ya, alhamdulillah. Iya, saya 10. Alhamdulillah. Dan di sebagian tempat ada, seperti di Baji Rupa itu ada yang memiliki anak 16. 16 bersaudara. Ada di antara para sahabat, sehingga saya Anas bin Malik, beliau memiliki anak sekitar 100. Baik. Kalau orang-orang dulu itu biasanya KB ya. KB itu keluarga besar. Keluarga besar. Baik, dan berkaitan dengan rizki itu adalah perkara yang Allah tetapkan. Ya, karena itu Allah menyatakan apa? Wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah. Ya, janganlah engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jangan kira kita yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita, bukan. Ya. Yang memberikan rezeki kepada kita dan anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu jangan takut. Ya, kalau punya anak, ya, khawatir nanti tidak bisa memberikan nafkah kepadanya. Ya. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan kepada anak-anak kita. Bukan kita yang kasih rezeki, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang dengannya syaitan itu memberikan was-was ya, kepada umat ini adalah dengan mempersedikit keturunan. Padahal Rasulullah SAW merintahkan sebaliknya kan, ya, cari wanita yang subur, memberikan keturunan yang sangat banyak agar menjadi sebab umat Rasulullah SAW itu banyak. Ya, dan was-was syaitan apa? Oh, kalau kamu punya anak banyak nanti susah. Itu was-was syaitan. Ya, itu was-was syaitan itu. Ya, sehingga kadang di antara mereka ya ikut-ikutan mendengarkan slogan yang berjalan 2 anak cukup. Ya, sehingga mereka tidak mengembangkan membuat anak yang banyak. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah. Maka di sini lihat ya, sebagai wujud bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara walaupun bukan hanya orang tuanya yang kafir, bukan hanya orang tua yang kafir, saudaranya juga masih berada di atas kekafiran. Saudaranya masih berada di atas kekafiran. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk etika ya, ini termasuk adab. Yang hendaknya diperhatikan, yang hendaknya dijaga walaupun mereka berada di atas kekafiran. Adab tetap kita tunjukkan kepada mereka. Karena yang dilarang itu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Itu yang dilarang. Karena itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan apa? Di antara hal-hal yang berkaitan dengan zakatul mal. Para ulama ketika menyebutkan salah satu orang yang boleh diberikan dari zakat harta adalah orang yang mu'allaf. Dan mu'allaf ini beraneka ragam dijelaskan oleh para ulama. Ada orang yang baru masuk Islam. Kemudian mu'allaf itu kan orang yang dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya. Dan masuk dari hal tersebut yang disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang masih berada di atas kekafiran. Tokoh yang berada di atas kekafiran. Kalau tokohnya diberikan sesuatu dari zakat agar lunak hatinya, agar kaum muslimin itu terjaga dari kedoliman mereka. Dari keindahan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lihat ya, berkaitan dengan akhlak ternyata terhadap orang kafir pun, hal ini tetap dijaga. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan muamalah dengan orang-orang kafir. Bukan seseorang itu main sikat saja. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Karena yang dilarang itu hal yang berkaitan dengan agama mereka.
Kalau berkaitan dengan perkara dunia yang dapat menjadi sebab lunak hati mereka sehingga mereka masuk ke dalam Islam, ini adalah perkara yang hendaknya ditunaikan. Ya. Karena kadang sebagian orang main sikat saja, yang penting orang kafir sudah sikat saja. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya, karena orang kafir itu ada pembagiannya. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kafir dhimmi, kafir muahad, iya kan? Iya. Dan ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Iya, karena kafir itu tidak sama. Orang kafir itu beraneka ragam bentuknya. Iya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Masih bisa satu hadis lagi atau pertanyaan? Ya, masih bisa. Baik, kemudian masuk di dalam bab yang setelahnya. Iya. Kalau bab setelahnya pendek hadisnya, cuma 2 hadis pendek-pendek. Bab la yasubbu walidai. Iya, bab larangan mencela orang tua. Iya. Larangan mencela. Iya. Apa bahasa lain mencela? Mengejek. Apa bahasa lain mencela? Ini butuh juga bahasa Indonesia yang ini ya. Tayyib. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Katsir, ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan, ya, kata beliau telah mengabarkan kepada kami Sufyan, qala hadatsani Sa'd bin Ibrahim, ya, telah menceritakan kepadaku Sa'd bin Ibrahim, an Humaid bin Abdurrahman, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dari dosa besar, ayyashtimar rajul walidayhi, yaitu seseorang mencela orang tuanya. Faqalu kaifa yashtim? Para sahabat heran, bagaimana caranya seorang anak bisa mencela orang tuanya? Karena sulit didapati ada anak yang mencela orang tuanya, walaupun ada di antara mereka yang mencerca, merendahkan orang tuanya. Baik, maka mereka heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Qal, yashtimur rajul fayastumu abahu wa ummahu. Seseorang mencela, ketika dia mencela kawannya, ini menjadi sebab orang tersebut mencela dirinya atau bahkan mencela ayah dan ibunya, maka hukumnya sama saja dia mencela orang tuanya. Karena itu mencela ini adalah perkara yang hendaknya dijaga. Karena mencela seorang kawan ini dapat menjadi sebab kawannya membalas celaan. Akhirnya menjadi sebab kawannya mencela kedua orang tuanya. Ini semana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW menyebutkan minal kaba'ir satmur rajul walidayhi, termasuk dosa besar seseorang mencela orang tuanya. Ketika para sahabat bertanya tentang hal tersebut, apa? Rasulullah SAW apa? Ya sabur rajul abar rajul. Seorang mencela orang tuanya, orang tuanya orang, sehingga membuat orang tersebut mencela orang tuanya. Dan ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya dijaga. Mencela melalui orang lain saja ini adalah perkara yang haram, apalagi kalau dirinya mencela orang tuanya secara langsung, ini lebih lagi bahayanya. Bapak SDG, Mama SRG, apa SR? SR sekolah rakyat. Dulu kan SR. Kalau sekarang kan SD, dulu SR. Kadang sebagian orang mencela orang tuanya karena merasa dirinya sudah sarjana, padahal yang biayai orang tuanya.
Orang tua yang biayai sudah banting tulang, menafkahinya, membiayai sekolahnya, dia celah. Ini adalah perkara dari perkara yang sangat mengherankan. Ya. Baik, qala rahimahullah qala hadatsana Muhammad bin Salam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad. Telah mengabarkan kepada kami Makhlad qala akhbarana Ibn Juraid. Ya, telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraid. Dia menyatakan kalau sama itu Muhammad bin Harith bin Sufyan telah menyatakan kepadaku, ya, dia mengatakan saya mendengar dari Muhammad bin Harith bin Sufyan, anna Urwah bin Iyad akhbarahu, bahwasanya Urwah bin Iyad mengabarkan kepadanya, anna sami'a Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu yaqul, ya, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, ya, menyebutkan minal kabair indallah taala ayastasibbar rajul liwalidayh, ya, termasuk dari dosa besar. Apa itu? Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mencela orang tuanya. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa yang mau ditanya? Siapa yang belum pernah sama sekali ditanya? Yang belum pernah sama sekali. Nah, itu yang di belakang, baju putih. Kita kan, baju putih. Semoga membuat putih hatinya. Ya. Baik, sini bawa catatannya. Baik, mana ini catatan santri ini? Ayo. Mana bukunya? Ya? Oh, di Winter. Baik, tadi kita sudah sebutkan syarat seseorang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi, ya, sebagai sahabat Nabi. Ya. Ada orang yang sejaman dengan Nabi, ya, berada di atas keislaman, meninggal berada di atas Islam, tapi tidak dikatakan sahabat. Disebut apa dia? Ya, disebut apa tadi? Sejaman dengan Nabi, ya, berada di atas Islam, ya, masuk Islam melalui para sahabat, ya, meninggal di atas Islam, ya. Masalahnya cuma satu, tidak berjumpa dengan Nabi, tidak dikatakan sebagai sahabat, tapi disebut apa ini? Ada yang membantu? Apa itu? Tidak dengar saya. Apa? Tidak dengar saya. Yang keras suaranya. Iya, mau hadrah. Nanti dipotong dua ya. Begitu. Iya. Baik, tahan. Nah. Mana catatannya? Dari sini. Baik, tadi ada beberapa perhiasan, ya, yang dilarang. Ada sutra, ada emas, ya, kemudian perak. Coba sebutkan di antara rinciannya. Emas dan sutra tidak boleh digunakan pada laki-laki, namun boleh digunakan pada wanita. Kalau perak diperbolehkan untuk laki-laki, tidak boleh pada wanita. Tidak diperbolehkan untuk laki-laki pada sebagai wadah. Laki-laki saja. Sebagai wadah tidak boleh untuk laki-laki saja.
Hah? Hanya untuk laki-laki. Kalau perak Perak. Perak ketika dijadikan sebagai bejana, sebagai wadah-wadah, tidak boleh. tidak boleh bagi laki-laki saja. Dan wanita. Tayyib. Tidak boleh bagi laki-laki maupun perempuan. Hasan. Perempuan. Siapa yang belum pernah ditanya? Ayo, coba ini. Mana catatannya ini? Mulai dari sini tadi. Sebutkan ya, julud bab yang terakhir. Ya, sebutkan julud bab yang terakhir dan sebutkan siapa sahabatnya. Ayo. Sebutkan judul babnya dan sahabat hadisnya. Man sahabi. Ayo. Apa judul bab yang terakhir? Ayo antum. Larangan mencela orang tua. Ya. Ya. Siapa sahabatnya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin As. Ya. Bagi ya. Abdullah bin Amr bin As. Ya. Beda Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr itu sendiri ya, sendiri beda. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya. Ya. Maka banyak pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan muamalah yang hendaknya diperhatikan, ya, sampai terhadap saudara yang kafir, ya, ini masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka sebagai wujud bakti kepada orang tua, ya, apalagi terhadap saudara, ya, sudah seayah seibu, ditambah lagi ia berada di atas Islam, ia masih kafir saja masih diperlakukan dengan baik, apalagi kalau dia sama-sama Islam, ya, maka harus diperlakukan dengan baik. Ya. Perkara-perkara yang tidak menyejukkan dari saudara, ya, itu adalah perkara yang menjadi ujian baginya. Bagaimana dirinya ketika diperhadapkan dengan saudara yang tidak memiliki perilaku yang tidak baik, itu adalah ujian baginya. Ya, jangan sampai hal tersebut menjadi sebab lisannya tidak terjaga, ya, mencela saudaranya, merendahkan saudaranya, ya. Karena boleh jadi ketika saudara berada di atas keburukan, itu adalah ladang pahala untuk dirinya, ya, ladang untuk menasihatinya, kalau tidak ladang baginya untuk mendoakannya. Itu adalah ladang-ladang pahala. Jangan dibalik, ketika saudara berada di atas keburukan, yang keluar dari lisan adalah celaan, hinaan, ya. Sementara ia meninggalkan dari mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Dan ini adalah catatan penting yang kadang sebagian orang kurang perhatikan, ya, karena terhadap saudaranya yang muslim saja dia malas mendoakan, apalagi kalau saudaranya berada di atas kekafiran. Ya. Sekarang kita punya berapa saudara? Kira-kira dalam sehari, seminggu, sepekan, sebulan, setahun, berapa kali kita doakan saudara? Jangan sampai 1 tahun tidak pernah doakan saudara. Iya. Apalagi kadang sebagian orang istri, suami tidak pernah didoakan dalam setahun. Iya. Dia sudah punya istri, atau bagi perempuan sudah punya suami, tidak pernah doakan istrinya, tidak pernah doakan suaminya, pasangannya tidak pernah didoakan. Tapi dia menginginkan kebaikan. Ya, ini kan masalah. Ya. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas kebaikan, di atas jalan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk, ya, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, menjadi anak yang memiliki, ya, kebaikan yang sangat luas,
ya, menjadi anak yang melakukan kebaikan yang sangat luas sehingga dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, yang memiliki keutamaan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.